Hai teman-teman, Koirul di sini. Melanjutkan tutorial kita yang kemarin. Sebenarnya hari ini saya mau buat tentang melanjutkan yang virtual reality karena sebenarnya belum tuntas juga. Ada beberapa hal seperti auto click ataupun saat kita menambahkan tombol di dalam VR-nya. Namun dari request teman-teman ada yang minta untuk dibuatkan yang virtual tour atau FPS atau FPP lah istilahnya, first person shooter atau first person player, kayak game PUBG kayak gitu-gitulah ya. Jadi langsung aja kita bahas dulu yang virtual tour. Jadi di sini teman-teman saya memakai standar asetnya Unity. Ini sebuah pack yang wajib menurut saya karena sangat memudahkan kayak membuat game-game 3D standar, ya nggak cuma 3D sih, 2D juga ada. Ini standar aset ini penting banget dan sangat memudahkan. Kemudian yang kedua adalah joystick pack. Sebenarnya tanpa menggunakan joystick pack pun kita menggunakan standar asset saja cukup, namun tetapi untuk memperindah tampilan dari joystick kita perlu joystick pack. Dan satu lagi yaitu adalah skybox. Skybox ini adalah istilahnya kayak seperti langit ya. Kita menambahkan unsur langit ke dalam game kita. Sebenarnya skybox ini bisa saya bahas kemarin harusnya di waktu virtual reality, tapi nggak apa-apa, caranya sama aja dan mudah. Oke, langsung aja kita ke Unity. Oke teman-teman, kita sudah ada di Unity ya. Sebelum saya memulai, saya ingin teman-teman buka Asset Store. Bisa lewat Unity juga. Sini kemudian di Maximize, atau kalau Asset Store teman-teman tidak ada di sini, bisa ke mana ya, Windows kali. Di Windows kemudian klik Asset Store atau CT Ctrl 9. Kemudian kita maximize. Oke teman-teman, yang pertama kita cari, sebentar. Pertama yang kita cari adalah standar aset. Standar aset. Oke, kita rubah yang free ya, pricing ya. Ini standar aset yang bentuknya kayak gini, ini standar aset. Dan kita pakai yang ini karena kita masih memakai Unity yang 2018. Tapi apabila teman-teman sudah pakai yang 2020, teman-teman bisa pakai yang starter pack. Nah, ini lebih keren lagi karena tombol-tombol ini udah ada, jadi udah lengkap. Tapi karena kita pakai yang 2018, saya pakai standar aset. Silakan standar asetnya diimport. Kemudian setelah itu kita cari joystick. Pricingnya kita kasih free. Nah ini dia, ini joystick packnya yang saya pakai, jadi teman-teman import aja. Kemudian yang ketiga adalah skybox. Skybox ini macam-macam ya sebenarnya. Teman-teman kalau mau yang berbayar juga ada banyak, tapi kalau saya sendiri saya lebih suka yang gratis. Nah, bisa di-download Fantasi, Skybox kayak gini. Ini banyak banget Skybox-nya. Cuman saya sendiri kemarin pakai yang kemarin saya pakai yang ini. Bentar, mana ya? Ini Free HDR Sky karena size-nya kecil juga. Tapi kalau teman-teman mau yang kelihatan lebih realistis bisa pakai yang tadi, yang lain. Kemudian kita keluar dulu dari Asset Store. Nah, yang pertama-tama teman-teman, ini adalah hasil yang udah saya gunakan ya, udah saya bikin. Tapi kita akan bikin baru lagi. Teman-teman kalau udah import standar aset dari Unity, teman-teman akan menjumpai folder standar aset sama sampel scene untuk yang sudah download standar asetnya Unity. Kemudian kalau udah download joystick pack, ada muncul joystick pack juga. Skybox ada juga Skybox. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka sampel scene. Di sini ada scene. Nah, di sini aja banyak banget contoh scene teman-teman dan bisa langsung dipakai.
scene dari bawaan dari standar asset. Kemudian kita cari ada FPS, ada third person atau FPP kalau nggak salah ya, yang orang ketiga, ada yang AI juga. Kita buka yang karakter first person. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf ada beberapa kendala ini tadi, mic-nya tidak terhubung, jadi saya akan memulai ulang. Jadi kita di sini udah buka ya karakter first person dari sampel scene yang ada di sampel scene ini dari standard asset. Kemudian kita save as. Saya save as dengan nama virtual gini aja. Kita save. Nah, oke, kita udah ada virtual tournya ya. Jadi pertama-tama yang kita lihat di sini adalah rigid body. Rigid body FPS controller ini kita lihat di sini. Oke. Teman-teman lihat di mouse lock-nya, lock kursornya ini kita hilangkan dulu. Kenapa ini perlu dihilangkan? Karena kita tidak di versi desktop, atau teman-teman yang mungkin baru mengikuti video saya ini, di build setting pastikan dulu ini Android. Ya, pastikan Android dulu. Kemudian ini udah centangnya udah dihilangkan ya. Kemudian kita masukkan, kita buat canvas dulu. UI kemudian canvas. Di dalam canvas kita masukkan joystick kita. Oke, kita cari dulu foldernya. Di sini ada mana joystick? Joystick pack. Kemudian di prefab. Ini ada beberapa tipe joystick ya teman-teman. Ada dynamic, ada fixed, floating variable. Yang untuk lebih cepat, singkatnya saya pakai yang fixed joystick agar tidak agar kayak di Mobile Legends gitu ya, joysticknya itu tetap. Jadi nggak mengikuti tangan kita. Ketika misalnya kita di tengah-tengah gitu, joysticknya akan tetap di situ. Jadi nanti akan saya jelaskan setelah ini ya, ada contohnya. Kita taruh di canvas. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Dan bentuk segini ini teman-teman sebenarnya nggak terlalu besar. Jadi saya pojokin dulu. Kayak gini. Kita lihat ya, ininya. Rex transformnya. Pastiin udah di pojok sesuai. Kalau misalnya teman-teman ini ada di pojok kiri, berarti ya di sini. Oke, udah ya. Kemudian kita lihat, oh ya sebelumnya belum kita play ya. Jadi sebelumnya tanpa kita menggunakan rumus ini udah bisa. Kita pakai yang ini ya, bukan yang ini. Kalau joystick ini belum bisa. Nah, look juga bisa, jamnya juga udah bisa. Tapi untuk memudahkan pengguna, kita tidak menggunakan yang seperti ini. Kita menggunakan joystick ini. Caranya adalah yang pertama kita buka UI. UI ini adalah sebenarnya canvas. Kemudian di dalamnya ada prefab dari standar asset, yaitu dual touch control. Di sini ada 3. Ada move touchpad yang kita akan ganti, terus kemudian turn and look touchpad ini buat mengarahkan ya. Kemudian ada jump. Kalau 2 ini gak kita ganti, cuman ini aja yang kita ganti. Di dalam dual touchpad ini ada yang namanya mobile control rig. Jadi mobile control rig ini nanti kita juga masukkan di canvas kita. Mobile control rig. Udah ada. Kemudian di fix joystick kita tambahkan script sesuai yang ada di move touchpad-nya. Di move touchpad ada script touchpad script. Jadi kita masukkan touchpad script. Oke, ini touchpad script-nya udah masuk dan sebenarnya harusnya ini udah bisa. Kemudian untuk biar gak menghalangi pandangan kita, mouse touchpad-nya ini kita disable. Karena ini prefab, ya bisa kita disable di sini. Harus kita disable di pertama teksnya dulu saya disable, kemudian ini kita dalamnya yang kita disable. Image script sama touchpad script-nya. Jadi udah hilang. Kemudian teman-teman untuk yang turn and look touchpad-nya, ini kan ada tulisannya ya. Tulisannya kita hilangkan. Dan
kalau teman-teman bisa lihat, kita play dulu. Ini yang touch me tadi udah bisa ya, udah berfungsi. Nah, kalau teman-teman mungkin nggak kelihatan, tapi di sini ada kayak kotak Kandini untuk yang locknya. Nah, kelihatan ya. Ini karena transparansinya adalah 5%. Jadi kita buat 0 transparansinya. Di sini ada color, kita klik color. Nah, ini ada transparansi, kita buat 0 biar total hilang. Kemudian ini kita bisa kita bisa perbesar ya buat locknya itu biar apa namanya bisa ke segala arah. Gini, kita coba apakah menghalangi yang ini enggak ya. Nah, dari sampai sini ternyata. Nah, ini kan khusus tangan kanan, ini khusus tangan kiri. Terus ini untuk jam. Kemudian di rigid body FPS controller kita buka, ada main kamera. Pop ini gak usah. Kemudian di UI ya teman-teman, saya nyari yang menunya, kita disable dulu menunya. Helper deh kayaknya deh. Nah, ini ada menu loader, helpernya, ada event system sama menu loader. Menu loadernya kita hilangkan biar menu yang di pojok tadi hilang. Kemudian teman-teman untuk touchpadnya udah oke. Kita bisa kita perbaiki percek lagi fix touchpadnya. Kita lihat di sini source image-nya adalah all axis outline. Kita bisa ganti pakai yang teman-teman suka, bisa ini atau ini atau ini. Banyak ya, ini juga bagus, tapi saya suka yang transparan. Kemudian di handle-nya yang bulatan tengahnya ini bisa kita ganti juga biar lebih 3D lah ya. Udah ya. Oke, udah. Kemudian jamnya kita sesuaikan juga karena saya nggak suka dengan modelnya. Kita buat yang agak 3D. Mungkin ini aja. Nah, untuk jamnya ini kita rubah. Kemudian ada teks jamnya ini kita hapus aja atau kita disable juga nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman, kenapa kok jamnya ini? Bentar. Kenapa kok seperti ini jamnya ini? Jadi kita perlu mengatur posisi jamnya ini seperti ini, sesuai dengan ini ya, sama ya. Transparansinya kita atur teman-teman. Jadi nggak ada transparan, kita tampilkan semua. Kita coba play. Oh, jamnya terlalu besar ternyata. Mungkin 1, berapa ya? Ini mungkin harusnya dikecilin. 0,7. 1 nggak apa-apa, ini 5 berarti. Jadi saya mengira-ira karena ini sebenarnya buka kotak juga. Tapi kita bisa kayak gini teman. 0,72. Oke, dipojokin. Kalau terlalu besar kita kecilkan lagi ya teman. Masih terlalu besar. Tapi ini udah bisa dipakai jamnya. Yang juga udah. Oke juga udah. Tinggal jumpingnya. Atau mungkin scale-nya kita nggak usah rubah ya. Kita buat 1 aja. Kan gepeng nih. Nah, kita atur aja kayak di sininya. Kita sesuaikan agak di atas dikit ya. Masih gepeng ternyata, nggak bisa loh. Oke, berarti emang dari ininya kita coba native size segede gaban. Coba kita perkecil jamnya. Kalau tadi native size ya, kalau native size di play coba. Gila, segede ini dong. Enggak ya. Jadi kita native size sudah simple saja. Fillet, kalau fillet gimana sih?
Oh, bukan gitu. Kita pakai simple. Oke. Kita atur dulu ya. Mungkin ini tadi bener 5. Kok jadi 5? Sorry teman-teman. Kita atur dulu. Kita pakai tombol shift biar ininya simetris. Setelah di set natif terus di, nah ini baru oke. Tapi ini anchornya ikut, oh belum ikut mana-mana, jadi kita ikutin pojokan aja, agak ke atas sedikit. Atur sesuai dengan nyamannya teman-teman ya. Menurut saya sih masih kurang. Ini juga masih kurang. Nah udah oke ya. Udah oke seperti ini. Nah kita save dulu teman-teman. Sebenarnya ini sudah bisa di-build teman-teman ya. Tapi saya di sini pengen nambahin objek 3D agar kita bisa apa namanya, berinteraksi di dalamnya. Nah, ini ada geometrinya, scale-nya kita rubah aja 0,1. Kita rubah jadi 0,1 ya teman-teman. Oke, kecil banget ya. Terus kita tambahkan objek kita. Di sini saya ada objek 3D, model 3D showroom B-nya. Oke. Di sini kita setting showroom B-nya biar nggak terlalu jauh. Jadi teman-teman, saya pengen di atapnya ini kita bisa jalan-jalan di atap, atau intinya ini adalah objek kita ya. Kalau mau nambahin collider bisa. Saya tak mau tambahin interaksi teman-teman. Saya tambahkan 3D object kayak lengkap di sini. Saya ada beberapa ini yang nggak saya suka dari objek ini. Itu adalah yang berkedip-kedip ini. Nah, dia ada di mesh 1581 kita. Oke, yes, kurang lebih kayak gini lah ya teman. Ada tangga, kita buat ya buat seru-seru aja. Kemudian ini sebenarnya udah ya teman-teman. Apa ya yang kelupaannya? Oh ya, skybox-nya. Kita tambahin skybox. Skybox itu ada di kamera ya teman-teman. Kalau nggak salah loh ya. Tambahin aja namanya skybox. Skybox. Klik skybox. Kemudian materialnya kita pilih. Kita klik sky. Ada dua sih skybox ya. Oke, kita nikmati pemandangan skybox-nya.